Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan pada malam hari ini kita masih diberikan satu nikmat yang paling utama dibanding nikmat yang lain. Nikmat yang pertama kita terima sebelum kita hidup. Dan nikmat ini pula yang akan mengakhiri hidup. Jadi nikmat yang pertama kita terima itu adalah umur. Kita masih dikasih. Al-Quran surat 7 ayat 172. Jadi manusia itu dikasih pertama kali itu umur. Ya. Padahal manusia itu baru siap-siap dimasukkan dalam perut ibunya. Itu. Jadi belum dikasih minum, belum dikasih rizki, makan, minum, nggak ada. Tapi pertama kali Allah kasih nikmat yang paling mahal untukmu adalah umur. Coba bayangkan. Inilah yang pertama kali diberikan Allah sampai sekarang nih. Nanti ketika kita sudah selesai, yang dicabut ya umur itu. Kata Allah. Bukan duit, bukan harta, bukan mobil, bukan motor, enggak. Yang diambil Allah bukan itu, kata Allah. Kan? Yang kuambil adalah umur yang pernah kuberikan pertama kali. Nah, jadi kalau ada orang yang dikatakan hidup, itu bukan berarti dikasih makan, tapi dikasih umur. Setuju? Dikasih roh. Ya, kasih umur, kalau bahasa kita nih. Nanti dikatakan orang mati, itu bukan berarti orang yang diambil uangnya. Bukan berarti orang yang diambil mobilnya, tapi orang yang diambil umurnya. Nah, itu pasti ketahuan mati itu. Nah, kenapa? Inilah yang disebut sesuatu yang paling dekat dengan kita, tapi sering kita lupakan. Sesuatu yang jauh dari kita, sering kita ingat. Saya nanya, sering menanyakan umur, apa sering menanyakan HP? Pada nggak jawab kan? Sering menanyakan umur apa sering menanyakan dompet? Padahal yang paling dekat itu justru adalah umurmu, gitu kan ya, yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, umurmu inilah yang kata Allah paling mahal nikmat yang telah diberikan kepada manusia. Kalau harta bisa diganti, gitu kan, omong-omong gitu kan ya. Paling dekat dan paling mahal adalah umur. Makanya kita hari ini mengucapkan alhamdulillah telah diberikan nikmat di atas segala nikmat adalah umur. Mulai pertama sebelum kita masuk dalam perut, ya, itu sudah disiapkan Allah. Dikasih tanda, wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Manusia yang pertama kali itu aku tiupkan dalam jasadnya berupa ruh. Bukan makan minum loh. saya contoh. Nah, Bapak ini hidup di dalam perut ibu kita berapa bulan? 9. Ada lagi yang mengatakan berapa bulan? 7. Ada yang mengatakan 9 bulan. Kalau kita di dalam perut mulai hidup 9 bulan, lahir udah kumisan, Pak. Berarti berapa bulan dong? 4 bulan saja baru ditiupkan roh kita. Betul? Berarti mulai hidup dong? Iya. Berarti saya ulangi lagi, hidup dalam perut ibu umurnya berapa bulan? Hah? Masih bingung juga? Ya 5 bulan lah kurang lebih begitu kan? Karena 4 bulan ini proses daripada air, gitu kan? Sperma, air, kemudian darah, kemudian daging, kemudian isi tulang. Itulah 4 bulan bahasanya gitu.
Nah, setelah itu wa nafakhtu fi mir ruhi. Setelah itu aku tiupkan ruhku dalam diri manusia. Yang harta itu kita cari, rumah itu kita cari, gitu Pak ya bahasanya ya. Uang itu kita yang nyari, tapi ruh itu kita nggak mencari. Betul. Langsung dari Allah. Maka yang paling lengket manusia dengan Tuhannya itu adalah ruhaninya. Ayo, mau bohong-bohong gimana kita? Nggak bisa, Pak. Nah, kalau kita bohong sama uang, mau ini bisa lah umpet-umpetin. Tapi bohong kepada Tuhannya, nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena rohnya itu berkaitan dengan Tuhannya. Aku tiupkan ruh dalam jasadmu. Makanya kalau kita ngaji, itu naluri, fitrah. Kalau kita sholat, itu fitrah. Aslinya manusia begitu. Kalau kita ibadah, itu fitrah. Karena roh tuntutannya itu fitrah. Fatarnasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Fitrah manusia itu beragama. Titik. Fitrah manusia itu kalau ada manusia yang tidak mau beragama, itu karena gengsi. Tapi setelah dia menderita, nggak ada jalan keluar, pasti yang dicari adalah Tuhannya. Nah, ini Pak, ini pasti. Coba ya, silakan saja, nggak percaya. Makanya yang paling pertama kali diajarkan itu kenal Tuhan, sebelum kenal uang. Ayo, yang paling pertama kali ngobrol sama kita ini Bapak, Ibu, atau Saudara, atau Tuhan, Pak? Coba buka tuh, Al-Quran tuh. Ya, pertama kali kita ngobrol itu dengan Tuhan kita. Yang paling kenal kita harusnya Tuhan ya. Al-Quran surat 7 tadi tuh, surat Al-A'raf 172. Wa ittakhadha rabbuka min bani adama min zuhurim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna inna kunna an hadza ghafilin. Pertama kali ingat manusia ya, ketika aku ambil keturunan Adam itu, aku ambil lalu aku tanya, siapa Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka mengatakan, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Jadi pertama kali ngomong itu Tuhan manusia itu. Bukan uang ya. Manusia pertama kali ngomong itu Tuhan. Kalau manusia sudah mengenal Tuhan, fitrah manusia ketemu di situ. Makanya manusia biasanya kalau zikir lebih tenang nggak Pak? Biasanya. Biasanya kalau ibadah lebih tenang nggak Pak? Lebih tenang. Karena itu masuk dalam fitrahnya. Ibarat air, ikan itu masuk di airnya itu katanya. Fitrah. Makanya ada orang yang tempat zikir itu kan masjid ini. Ya, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkaru fi ismuhu. Di dalam masjid itulah tempat menyebut nama Allah, maka orang yang masuk di situ sama saja masuk dalam lingkaran ketenangan jiwanya manusia itu di situ aslinya, Pak. Syukur-syukur nanti bisa masuk dalam lingkaran besar. Kalau ini kan lingkaran kecil nih, Pak. Lingkaran masjid ini kecil ya, sholatnya rombongan, doanya rombongan, ngajinya rombongan. Ternyata rombongan itu lingkaran kekuatan. Satu-satunya kekuatan itulah rombongan. Itulah kekuatan. Dan kita akan menemukan nanti insya Allah tahun-tahun kapan di Makkah Al-Mukarramah itu ada rombongan, Pak. Rombongan-rombongan ngumpul jadi satu, muter Ka'bah sambil berdoa. Ini pusatnya nih. Makanya nggak ada yang bisa nolak. Pesawat lewat di situ jatuh bisa jadi, Pak. Kenapa? Magnetnya terlalu besar. Saya udah ingetin nih. Jangankan magnetnya Ka'bah, magnetnya rel kereta api saja besar, Pak. Pernah nggak cerita ada mobil lewat macet? Mobil lewat, mati mesinnya. Pernah lihat ya? Pasti bertanya-tanya dong. Giliran jalan gujlakan nggak mati loh, Pak. Tapi giliran lewat rel kok mati. Kenapa? Nah, ada pertanyaan, magnetnya rel itu ketika diinjak besi ketemu besi, kereta lewat, itu menimbulkan magnet, maka mesin kita kalah magnetnya. Kalah mati, Pak. Lah nggak percaya, lah silakan saja. Yang punya sinyal ini, Pak, gabungkan dengan besi. Sinyal itu pasti mandek, ditangkap sama besi, nggak nyampe ke tujuan. Contoh gampang gini, Bapak di rumah ada bel nggak? Ada bel nggak? Bel. Ting gitu. Yang wireless. Nah, coba tombol bel itu tempelkan di besi. Jadi ini ada tombol yang ting gitu, Pak. Tempelkan di pagar besi, Pak. Tempelkan di besi. Nggak nyambung, Pak. Karena dimakan oleh besi itu.
Tapi giliran Bapak pegang, angkat, dipencet, ting, nyambung, Pak. Nggak percaya Pak Ustadz, emang nggak punya bel? Nah, iya, pasti nggak percaya. Loh ini Allah katakan, lu itu ada magnet yang datangnya dari surga loh, malaikat Jibril yang bawa batu besi, Pak. Ada batu magnet, ada. Itu jangankan batu, Pak, itu namanya pasir. Ada pasir magnet, menempel, Pak ya. Ada. Itulah, makanya ada kayak tekanan, putaran pusaran ini loh, Pak. Jadi ya mudah-mudahan kita ini ngaji Quran itu namanya benar. Luar biasa, kita belum ngaji, udah diingatkan Allah, ada sesuatu yang paling mahal dalam dirimu yang tidak ditambah, artinya dijatah, tapi nikmat yang lain ditambah-tambah. Quran surat 7 ayat, Quran surat 14 itu surat Ibrahim, Pak, ayat yang ke-7. Nikmat itu aku tambah-tambah. Mau minum segelas silahkan, mau minum 2 gelas silahkan, mau makan 1 piring silahkan, mau 2 piring silahkan, ditambah kok sama Allah terus. Tapi nikmat yang kujatah tidak akan kutambah, walaupun nangis minta, apa itu namanya panjang, nggak ditambah, Pak. Walaupun ya Allah tiap menit minta jatah tambah umur, kalau udah sampai waktunya juga tidak selesai lah, itulah umur ya, alhamdulillah ya Pak ya. Inilah yang kata Allah, awalnya aku kasih, akhirnya aku cabut, tengahnya kamu yang harus ngisi. Umur itu. Awalnya aku kasih, kamu nggak minta, aku kasih. Akhirnya aku cabut, kamu juga nggak minta, aku cabut. Karena ini hakku, dan tidak ada yang bisa memberikan. Tapi nikmat aku berikan melalui manusia. Tuh. Tapi nikmat diberikan melalui manusia. Berbaiklah kepada manusia. Kata Allah luar biasa ya. Ya kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ibarat Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sebutan bangsa. Ya bani Israil, hai keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini keturunan Israel. Ya, anaknya ada namanya Yusuf. Ya, ada Yahua, Yusuf dan lain sebagainya. Punya saudara namanya Bunyamin. Bukan Binyamin itu. Tapi mirip-mirip kadang-kadang ya. Kadang-kadang mirip ya. Yang satu Yusuf, yang satu Binyamin. Allahu Akbar. Sebutannya Bani Israel lah gitu. Ya, tapi bukan itu yang dimaksud, sebenarnya bukan. Tapi kok ada sama gitu, nggak tahu dah. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, keturunan Yakub, ya Bani Israel. Uzkuru, ingatlah kamu semua, nikmatia, nikmatku. Ingatlah nikmatku. Kalau bahasa kita nih, nikmatku terlalu banyak aku berikan kepadamu, maka ingatlah nikmatku. Allati yang an'amtu aku nikmatkan, aku berikan. Alaikum atas kamu sekalian. Wa anni dan sesungguhnya aku Allah faddaltukum melebihkan kamu sekalian alal alamin atas seluruh alam. Ini Al-Qur'an ini benar. Ya Bani Israel, ya keturunan Israel atau anak cucu Israel. Uzkuru ingatlah nikmatia nikmatku allati yang an'amtu aku berikan nikmat alaikum atas kamu sekalian wa anni dan sesungguhnya aku Allah faddaltukum melebihkan kamu sekalian, melebihkan alal alamin, mengalahkan orang seluruh alam. Pada mulanya apa?
Jadi Allah itu mengatakan gitu, hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kunikmatkan kepada kamu. Gitu. Sesungguhnya kami lebihkan kamu di atas orang-orang seluruh alam. Quran itu udah mencatat kalau Israel itu pintar, Pak. Ya, ya. Israel itu pintar, Pak. Tapi kaum Quraisy, kaum itu takwa, Pak. Ada masing-masing, ada kekuatan masing-masing loh ya. Jangan dianggap seru. Kenapa nggak kami? Oh bukan. Allah punya sendiri-sendiri. Untuk ngasih orang itu punya sendiri. Ada yang pintar, nggak takwa. Ada yang takwa, ya pintar juga. Gitu. Jadi ntar ngomong takwa nggak pintar, ya nggak juga Pak. Pintar, pokoknya bagian masing-masing. Ini dulu nih Islam ini pintar. Ada Ibnu Sina, Ibnu Khaldun gitu ya. Ada tokoh-tokoh yang lain, ilmu jabar, ilmu perbintangan, ilmu falak, ilmu nujum, ada angka nol. Itu ditemukan orang yang do re mi fa sol la si do. Itu juga orang Islam yang menemukan, Pak. Dulu, sekarang ya lebih pintar lagi. Cuman bidangnya masing-masing pada saat itu pintar, bukan berarti gak pintar, Pak. Ya, Bani Israel. Cuman Allah ingatkan, hei Bani Israel, ingatlah nikmatku. Berarti orang ini kalau diingatkan biasanya lupa, betul? Ini Pak, orang kalau sudah diingatkan biasanya lupa. Nikmat Allah yang begitu besar, dia lupakan. Maka Allah tegur, diabadikan dalam Quran. Biasanya orang yang suka lupa akan nikmatnya Allah. Inilah namanya manusia paling ingkar. Itu loh. Dari dulu. Jadi kalau ada orang ngeyel, itu ya Bani Isra, maka ada murid selalu nanya sama guru, berarti dia bukan supaya muridnya nggak nanya, maksudnya gitu. Ya nggak gitu kali ya. Bahkan Quran itu beda dengan agama lain loh. Islam itu hebatnya gini. Kalau muridnya nggak tahu, kalau kitanya nggak tahu, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu harus nanya. Ini bukan dogma. Dogma itu, oh pokoknya begitu. Bisa ya begitu, nggak bisa begitu. Pokoknya iman aja. Nggak ada. Islam tuh nggak ada begitu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu harus nanya kalau memang belum bisa. Betul. Yang masalah itu udah bisa pura-pura nanya. Lah ini yang ribet. Padahal nanya itu adalah tujuannya supaya kalau dia nggak bisa didengar oleh orang lain jadi bisa. Itulah agama kita. Agama Islam bukan miliknya ustadz. Agama Islam bukan miliknya kiai. Betul nggak? Jangan sampai kiai saja yang bisa, ustadz saja yang bisa. Jangan. Tidak, kata Allah, tidak. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Ini loh Islam. Tidak disekat-sekat karena suku. Betul. Jangan minder dengan suku. Jangan minder karena kita ini bukan seorang kiai. Bukan, jangan. Dalam agama itu, ini Islam itu. Gitu loh. Jadi Allah tidak menilai ustadz, tidak menilai kiai, tidak menilai apa, tidak dinilai itu. Yang paling dinilai adalah takwanya. Siapa yang paling takwa dia? Bisa golongan, kalau orang kampung saya tuh, petani bisa, pedagang bisa. Nggak harus anaknya kiai ustadz, nggak bisa. Nggak masalah itu. Yang penting dia punya takwa atau ilmu, Pak. Dan ilmu disebar. Yo, inilah agama Islam, Pak. Jadi kalau Allah menyebutkan ada yang dilebihkan, itu sudah biasa Allah punya begitu, Pak. Jadi Allah melebihkan seseorang itu udah hak Allah, udah biasa begitu. Ada yang alim di bidang ini, bodoh di bidang ini. Gitu kan ya? Ada yang pinter di bidang ini, nggak bisa di bidang ini. Ada yang kaya, tapi nggak pinter agama. Ada nggak? Ada nggak? Ada, banyak ya. Ada yang pinter agama, kadang-kadang nggak kaya. Jangan ada ngomong begini, lu cuma ngajar agama doang, nggak punya apa-apa. Allah marah itu kayaknya. Padahal Allah itu, wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din darajat. Memang Allah meninggikan derajatnya. Satu orang mengalahkan yang lain. Betul. Tujuannya supaya saling membutuhkan. Coba kalau saya tanya Bapak ya, ini semuanya, ini yang ngaji ini ustadz semua. Umpama,
Yang ngaji ini ustadz semua. Kira-kira jadi ngaji apa ngobrol, Pak, kira-kira? Ustadz semua, ngaku pinter semua, atau memang pinter semua. Siapa yang mau dikaji? Ngaji siapa? Akhirnya nggak jadi nggak? Atau mungkin mengaku bodoh semua. Siapa yang mau ngajar? Ada pengalaman pribadi yang pernah saya cerangkan. Ya, rombongan kiai-kiai dari Jawa Timur mau ke Jakarta, mampir sholat duhur di satu masjid, Pak. Kiai semua, Pak. Hafid Quran semua. Saya pernah diundang juga di Ancol. Hafid Quran semua, kiai semua, Pak. Cuman saya nggak yang saya ceritakan ini. Dia mampir di masjid mau sholat duhur, Pak. Karena kiai semua, pinter semua. Kira-kira sholat duhur ada yang jadi imam nggak, Pak? Ayo, ngomong ya. Ada nggak yang mau jadi imam, Pak? Nggak ada yang mau jadi imam. Padahal kiai semua. Kalau enggak Pak, Bapak aja, kiai aja. Lama nggak ada yang jadi imam. Akhirnya celonong dari belakang, orangnya gondrong, pakai tato, maju jadi imam. Karena nunggu kelamaan. Akhirnya dia bilang, sufakum, rapatkan barisan kalian. Pada bengong kiai. Lah, kok bisa begini? Gimana? Lah, lu pada nggak mau jadi imam. Pinter semua nggak enak. Akhirnya dia rapatkan sop. Kira-kira kiai nurut nggak? Nurut, Pak. Hafal Quran itu semua nurut. Padahal yang tato belum tentu bacanya benar juga. Tapi ya itu tadi. Akhirnya apa? Sholat duhur semua. Kira-kira diimami orang tatoan, gondrong, kira-kira dalam sholatnya ngomel, ngudumel, apa khusyuk, apa enggak, Pak? Kira-kira? Allahu Akbar. Sialan. Walaupun kiai juga, orang yang nyuruh jadi imamnya orang tatoan, ini pernah. Enggak bagus juga. Dulu ada Aji, Pak, di Masa Limbu, itu yang pesawatnya turbulen, akan mau jatuh itu, Pak. Masih ingat nggak cerita itu? Ini saya ceritakan sama orang, kiai semua yang di dalam. Ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita ngeri kumpul sama kiai. Ya, merasa nggak bisa, merasa ini. Akhirnya ya Allah, ternyata kacau juga. Berarti kalau kiai kadang-kadang merasa nggak pintar, yang lain yang pintar didorong dia nggak mau. Ini kiai nggak mau. Enakan kumpul kiai semua apa enakan bodoh sama semua, Pak, kita kumpul. Kadang-kadang gitu, Pak. Masya Allah. Ya gitu. Allah lebihkan. Ya nggak masalah. Ya. Makanya kompak, alhamdulillah di sini ini ada kelebihan masing-masing. Ya, di DKM ini RA ini kelebihannya masing-masing, alhamdulillah. Ada yang nyapu tiap hari, alhamdulillah, memang bidangnya dia ya. Ada yang ngoplak-ngaplik, itu pintu rusak, dulu ada juga. Ada. Loh, ini yang dikendaki yang paling komplit tuh ini. Sebab saya pengalaman di masjid bekas Jakarta Timur, Pak, nggak saya sebutkan namanya, karena menjaga kode etik jurnalistik. saya ini ngajar tiap hari Rebu, Pak. Udah dari tahun ke tahun lah itu. Ngajar kayak gini, Pak. Itu kerjanya berantem dulu itu pengurusnya. Masya Allah. Kalau berantem, ngadunya sama saya lagi. Lah, saya kan orang paling nggak suka ngadu-ngadu begitu. Diaduin ini. Kenapa? Pinternya sama. Pinternya jadi ketua umum. Nah, itu pinternya sama. Jadi kepingin jadi ketua umum aja semua, Pak. Masya Allah. Malah nggak nyaman saya jadi gurunya ini. Nggak nyaman. Saya gurunya, Pak. Dari tahun ke tahun, Pak. Masya Allah. Ya Allah, di tiap hari loh. Inilah kalau semua dikasih sama ini kayak begini ini. Coba kalau dikasih beda-beda, nyaman deh. Makanya saya paling nggak suka kumpul sama ustadz. Karena sama ilmunya. Makanya kumpul saya ibu-ibu, gitu kan suka tuh. Karena beda. Ya itulah, Pak ya. Jadi Bani Israel dalam ayat ini, Pak, orang pinter. Kalau orang pinter itu biasanya juga maaf Pak, suka masalah. Israel itu pinter, Pak. Ya suka masalah. Punya karyawan pinter. Saya ulangi lagi. Punya karyawan pinter. Lama-lama masalah nggak, Pak? Pindah tempat nggak? Tukang masak pinter, Pak. Saya diceritain sama teman saya. Tukang masak di satu restoran, pinter, Pak, masak. Lama-lama buka restoran sendiri. Saya makan, saya nanya, saya tahu nih, pasti kelakuannya orang begini pasti pernah kerja di restoran.
Saya nanya, Pak, kok bisa masak begini, enak begitu? Kenapa, Pak? Pak, saya bekas kerja di restoran. Oh, saya pikirin, berarti kalau punya karyawan pinter, berarti masalah. Mendingan punya karyawan. Itu bener, Pak? Bener, Pak. Itu semuanya terjadi, ya terjadi kayak gitu. Itulah sudah manusia begitu. Jadi gitu lah. Makanya kalau orang pinter sukanya begini, pasti repot. Di masjid ini ada pengurusnya dua pinter, pasti berantem. Hampir pasti berantem. Di pesantren, saya pernah pesantren, Pak. Hampir kalau di dalam pesantren ada kiainya pinter dua, pasti berantem, Pak. Loh, tapi berantemnya orang alim itu baik. Dibanding berantemnya orang yang nggak alim atau bodoh. Loh kok bisa? Begitu, Pak, orang alim berantem, Pak, pindah tempat. Yang satu pindah tempat, di sana bikin lagi pesantren tandingan. Bagus nggak? Saya ulangi lagi nih ngomong nih ya. Saya ulangi lagi nih. Di sini bikin pesantren dipimpin dua orang, berantem mulu kerjaannya. Saya pesantren ini berantem dulu, Pak. Ada tuh orang itu, Masya Allah ya. Begitu dia pindah di tempat lain, bikin pesantren tandingan. Berarti bagus apa jelek? Bagus. Mendingan kalau kumpul berantem. Amin. Nah, ini ada baiknya. Setan ingin menggoda orang alim itu godaannya berat, Pak. Setan juga berat godanya. Ayo berantem, berantem, berantem. Ilmumu kan sama. Ya, ngiri, iri. Bener. Tapi begitu bener berantem, yang satu pindah di tempat lain malah bangun pesantren. Kata setan, mampus gua. Yang tadi pesantrennya satu, sekarang jadi tuh, Pak. Orang alim ada hikmahnya kalau berantem. Kalau orang kita beda. Berantem ya, pindah. Ini Bani Israel, ayat ini memang menjelaskan tentang Bani Israel, Pak ya. Sambung. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Dibaca. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Wattaqu, takutlah kamu semua, yauman, satu hari. Gak usah panjang-panjang, satu hari. La tajzi, tidak ada bisa membalas. La tajzi, tidak ada yang bisa membalas nafsun, seseorang, an nafsin, dari orang lain, syai'an, sedikit pun. Takutlah satu hari yang orang yang kita banggakan di dunia tidak akan bisa membalas sedikit pun. Wala yuqbalu, dan tidak akan diterima sama sekali, minha, darinya, adlun, pembelaan atau keadilan, tidak bisa. Wala tanfa'uha, dan tidak bermanfaat padanya, syafa'atun, pertolongan apapun atau syafaat. Walahum, dan tidaklah mereka yunsoruna, akan diberi pertolongan. Maksudnya, di dunia ini boleh hidup, kamu bisa minta tolong. Kamu orang jahat, nggak masalah, tetap bisa makan, bisa minum, karena kamu bisa minta tolong sama orang. Kamu ini berbuat apapun, silahkan, karena di dunia adalah bukan tempat pengadilan, tapi di dunia ini adalah tempat pekerjaan. Belum digaji, belum. Silahkan kerja, pilih yang mana saja. Gitu loh. Maka kiamat disebut ini, qoma yaqumu, kiamat baru ditegakkan hukum setelah selesai dunia. Dunia disebutkan Allah adalah tanamanmu. Kamu mau nanam apa? Jagung, bisa? Padi, bisa? Narkoba? Bisa? Silakan saja tanam, bebas di sini mah. Tapi kata Allah, setelah dia tumbuh, baru kamu mulai terasa ketakutan. Kalau kau tanam padi, tumbuhnya kamu bangga bisa tanam padi. Kalau kamu tanam jagung, pasti kamu senang ketika jagung itu tumbuh. Betul? Semangka, kamu pasti senang ketika tumbuhnya semangka. Tetapi ketika kamu tanam adalah ganja,
Tahu ganja? Ganja ditanam. Aman nggak? Aman, karena belum tumbuh, Pak. Betul ya? Tapi ketika sudah tumbuh ganja, yang nanam aman nggak? Bayangkan itu nanti. Kamu tanam ganja, baru nanam di dunia ini, aman, nggak ada yang koreksi. Tapi setelah nanti tanamanmu itu tumbuh, kamu baru ketakutan karena yang kalian tanam adalah ganja. Itu sama saja, ngerti deh, paham ya? Masya Allah, inilah agama kita. Satu hari tidak ada yang bisa menolong, wala yuqbalu minha adlun, tidak ada yang bisa jadikan minta keadilan, nggak ada. Syafaat pertolongan juga nggak ada, walahum yungsorun, dan tidak ada yang bisa ditolong. Siapa ini orang yang tidak bisa ditolong? Orang yang tidak punya pertolongan dan tidak punya penolong. Lah kita punya nggak? Punya kita. Siapa yang menolong? Bacalah oleh Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, sesungguhnya Quranlah yang akan menghampirimu nanti saat ada di hari kiamat. Lah penolong? Nolong ya? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti kamu datang yang ditanyakan, sholatmu mana? Ini loh ya Allah, aku punya sholat, penolong. Jadi banyak penolongnya. Jadi kita penolong banyak. Ketika kita puasa, datanglah puasa, wahai Rob, ayu Robbi, sesungguhnya Tuhanku, aku ini adalah puasa yang menjadikan dia lapar di siang hari, nahan nafsunya gara-gara aku, maka aku hari ini datang untuk memberi syafaat padanya. Siapa kamu? Aku adalah puasa. Quran datang, ya Robbi, syafi'ni, berilah kami syafaat ini. Untuk apa? Untuk hambamu ini yang tiap hari malam ngaji Quran, maka hari ini aku akan membalasnya untuk memberikan syafaat. Amin ya Rabbal. Walaupun sedikit kita ngaji, mudah-mudahan kita dapat hidayah. Amin. Nah, ngaji kita nggak perlu panjang-panjang, sebab orang sekarang ini maunya ngajinya banyak, tapi ngertinya sedikit, Pak. Makanya ditegur sama Allah. Ya, yang penting ngaji itu sedikit tapi mengerti itu lebih baik daripada ngaji banyak tidak mengerti. Lah kita sedikit udah nggak ngerti, apalagi banyak. Ini loh, iya sedikit aja nggak ngerti ya Allah. Iya, apalagi banyak. Lah, kalau yang paling dituntut itu ada ngertinya loh Pak. Makanya kenapa Al-Quran itu selalu mengatakan berulang-ulang, karena manusia belum ngerti. Yang penting itu ngerti. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Udah tahu ya Allah? Iya, dijalanin nggak? Ngerti nggak? Diulang lagi. Karena Allah tujuannya supaya ngerti, bukan sekedar baca. Itulah ya. Mudah-mudahan kita dimengertikan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Allahumma laka sumtu, Allah ikram wal karamah birahmatika arhamar rahimin. Nawirna bil Qur'an, fahimna bil Qur'an, wahdina bi hidayatika wal Qur'an, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa innaka li kulli syai'in jadir. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.